Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuna, BP 1901081015 dari kelas Teknik Komputer 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktek tugas UAS dari mata kuliah Mikroprosesor dan Antarmuka. Dan di sini saya memilih Smart Home. Dan judulnya Living Home, di mana perangkat tertentu yang ada pada rumah itu akan dikendalikan melalui HP menggunakan Bluetooth. Konsep ini diterapkan pada mesin yang membantu meningkatkan efisiensi dalam hal produksi energi dan waktu. Dan dalam hal ini akan dibuat proyek otomatis rumah sederhana yang menggunakan listrik yang berbeda. Peralatan akan dinyalakan atau dimatikan, yaitu dengan Bluetooth tadi. Di sini saya akan membuat proyeknya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu seperti biasa, buat proyeknya pada Prometheus. Buka lembar kerja, klik ISIS. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Arduino Uno. Resistor. Bluetooth. Di sini saya menggunakan Bluetooth HC05. Lanjut itu 2N2222 itu yaitu prosesor. Maksudnya transistor. 1N4007 itu dioda. Motor. Relay. Lem. LED. Saya akan menggunakan LED biru. Alternator. Nah, di sini sudah ada beberapa komponen. Untuk pertama itu ada Arduino, itu akan saya masukkan kepada bagian lembar kerja. Itu fungsi Arduino sendiri yaitu suatu program yang digunakan untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Lanjut ada Bluetooth. Bluetooth itu sendiri nantinya yang akan berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa menggunakan kabel. Di sini saya akan menghubungkan Arduino Uno dengan Bluetooth. Pin 0 saya hubungkan dengan TXT. Dan pin 1 itu dihubungkan dengan RxD. Setelah terhubung, itu lanjut kepada bagian resistor. Di sini akan menggunakan 3 resistor. Itu yang pertama saya hubungkan nomor 2 dengan R3, nomor 3 dengan R2, dan nomor 4 itu dihubungkan dengan R1. Pada resistor ini diubah menjadi 1K.
Nah, resistor itu sendiri berfungsi nantinya sebagai penghambat arus listrik. Lanjut, di sini saya akan menambahkan 3 transistor, yaitu 2N2222. 1, 2, 3. Nah, untuk transistor itu sendiri saya menghubungkan bagian resistor 1 dihubungkan ke transistor 1, resistor 2 dihubungkan ke transistor 2, dan resistor 3 dihubungkan ke transistor 3. Pada setiap transistor itu ditambahkan ground, ya nantinya itu sebagai titik kembalinya arus searah atau sinyal bolak-balik. Lalu tambahkan dioda, itu 1N4007. Itu dioda. Dioda ini diputar mengarah ke atas. Saya akan menempatkannya di sini. Tambahkan relay setelah dioda. Setelah itu hubungkan antara dioda dengan relay. Oh ya, dioda tadi yang berfungsi sebagai menahan nantinya tegangan balik yang maksimal itu 100 volt. Itu untuk dioda dihubungkan ke relay. Hubungkan transistor dengan dioda. Nah, setelah itu ditambahkan DC pada generatornya DC, yaitu ditambahkan pada tempat nantinya keluar arus dari dioda. Itu pada dioda sendiri dirubah menjadi 12.
voltnya menjadi 12. Nah, untuk selanjutnya itu menambahkan lem, maksudnya itu ya lem, lalu motor, LED tadi belum diambil. Terakhir tuh tambahkan alternator di sebelah dari lem. Lanjut untuk menghubungkan yang pertama, pada rangkaian pertama itu hubungkan saklar dengan lem, lalu lem dengan alternator, dan saklar dengan alternator. Lanjut hubungkan saklar ini dengan ground. Dua rangkaian saklar di bawah itu ditambahkan ground. Nah, setelah dihubungkan dengan ground itu masing-masing saklar, lanjut untuk menghubungkan pada bagian motor ini, dihubungkan ke sini. Lanjut lagi ke bagian hubungkan dengan saklar. Pada bagian bawah sama juga. Nah, untuk rangkaian sampai di sini sudah terhubung semua. Lanjut pada bagian Bluetooth ini, saya lihat di bagian physical port ini menggunakan COM2, sementara kita belum tahu Bluetooth yang digunakan pada komputer ini atau laptop ini menggunakan physical port apa. Jadi terlebih dahulu bisa kita cek pada Bluetooth kita. Hidupkan, lalu lihat more Bluetooth option, klik COM. Nah, di sini saya ada port COM 4. Bagi yang tidak tahu itu bisa ditambah saja. Nah, nanti dari incoming ini bisa diklik OK. Sementara saya sudah ada portnya, port 4 yang digunakan, maka saya akan menggunakan port 4 saja. Jadi di sini ada COM 4. Lanjut, setelah semua programnya, maksudnya perangkatnya terhubung, di sini saya akan membuat programnya. Nah, ini program sudah selesai. String voice itu semua nantinya yang dikendalikan itu akan diucapkan. Ada pin mode
sebagai output itu 4, 3, dan 2. Lanjut, serial available-nya delay dengan waktu 3, serial read-nya itu C, void sama dengan C. Nah, nanti di sini ada jika nanti suara yang dikeluarkan itu besar dari 0, itu nantinya akan ditulis link on. Maksudnya itu jika nanti ada pada bagian lem itu kan ditulis link out. Jika pada HP ditulis link out, maksudnya diucapkan link out, itu maka akan hidup lem, dan jika off itu mati. Fan on, fan off itu pada bagian motor hidup dan mati. Neck lamp on dan neck lamp off itu pada bagian LED akan hidup dan mati. All on itu semua hidup dan all off itu semua mati. Di sini saya lupa mengubahnya menjadi 3. Maksudnya 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 3, maksudnya itu 2, 3, 4. Setelah semua sudah dibuat, ini nantinya akan dijalankan pada Proteus. Lalu kita compile. Nah, di sini karena tidak bisa membaca file hacknya, jadi saya akan mengambil file hacknya langsung dari foldernya. Nah, setelah Arduino Uno-nya dimasukkan program, setelah itu kita lanjut pada bagian Bluetooth. Nah, di sini pada bagian Bluetooth ada aplikasi di sini BT Display. Ini yang nantinya dimana kita akan mengucapkan dari program tadi. Tapi di sini sebelumnya kita hubungkan dulu pada bagian Bluetooth dengan Bluetooth yang ada di laptop. Nah, di sini ada laptop TP006, itu laptop dari, maksudnya nama dari laptop saya. Itu sudah terhubung. Bisa dicek di sini. Nah, ini sudah ada nama HP saya, Vivo 1816. Lanjut. Jika mau melihat IP-nya, lalu kita klik scan. Tapi terlebih dahulu kita jalankan program pada laptop. Scan. Nah, pada tulisan scan tadi sudah berubah menjadi connect. Lalu saya di sini akan mencoba mengucapkan fan on. Maaf, mungkin suara dari mic pada HP saya itu tidak jelas, jadi saya ketik saja
itu menjadi fan on. Nah, itu pada motor yang ada di Arduino itu akan berputar. Pada motor itu dimana dapat mengubah arus listrik menjadi gerakan kinetik. Lanjut pada lem, kita matikan dulu. Nah, mati, lem on, maksudnya link on. Lampu pada Proteus itu hidup, itu yang berfungsi untuk wadah arus listrik yang akan menghasilkan cahaya jika dialiri listrik. Kita coba untuk matikan dan mati. Jika LED hidup, itu LED dinamakan sebagai next lamp on. Nah, pada LED akan hidup, jika kita matikan akan mati. Itu ada perubahan pada seklar. Saya klik on, seklar akan berpindah, dan off, seklar berpindah kembali seperti semula. Kita akan mencoba menghidupkan semua, klik all on. Nah, semua hidup, dan all off semua mati. Berpindah itu semua seklarnya. Pada LED tadi berfungsi untuk memancarkan cahaya apabila mendapatkan aliran tegangan. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kembali cara kerja dari Arduino ini. Yang pertama itu dimana arus akan masuk ke Arduino, lalu Arduino itu akan memberikan arus yang nantinya akan masuk pada resistor. Di sini ada resistor. Lanjut, resistor di sini berfungsi sebagai penghambat arus listrik ke resistor nantinya. Lalu mengalir ke dioda untuk menahan tegangan AC-nya. Pada setiap transistor dihubungkan dengan ground, di mana ground merupakan titik kembalinya arus arah atau sinyal bolak-balik, ini ground. Pada ini dioda menahan tegangan, ini relay yang memfilter arus untuk mengaktifkan atau mematikan saklar. Lem akan menghasilkan cahaya di aliri listrik, dan alternator arus sudah diubah menjadi DC. Sini. Pada rangkaian yang kedua ini sama prosesnya, sama seperti yang tadi, cuman perubahan pada akhir saja. Ini pada relay akan memfilter arus itu ke bagian motor, dan di sini motor sebagai penggerak dalam rangkaiannya. Rangkaian ketiga itu adalah hasil dari semua kerja komponen yang menentukan hidup atau tidaknya tergantung dari Bluetooth. Di sini saya matikan dulu. Nah, di Bluetooth ini nanti apa yang diperintahkan oleh Bluetooth itu nantinya akan masuk ke Arduino, dan Arduino yang akan mengendalikan ke semua perangkat. Saya cobakan kembali untuk mengaktifkan semua. Nah, semua mati. Nah, cukup sekian praktek saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.